Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati dosen pengampu kami Ibu Hawa Hidayatul Hikmiyah MH, dan yang saya cintai dan yang saya sayangi teman-teman HKI seperjuangan. Di sini saya Hairunisa akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS dalam mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang arbitrase, perjanjian arbitrase, arbiter, lembaga arbitrase, dan para pihak sebagai subjek hukum. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang arbitrase. Apa itu arbitrase? Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana orang yang bersengketa, orang yang bermasalah itu sepakat menyelesaikan sengketa melalui pihak ketiga yang netral, seperti seperti arbiter atau lembaga arbitrase lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perjanjian arbitrase. Apa itu perjanjian arbitrase? Perjanjian arbitrase adalah kesepakatan yang tertulis antara pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di luar pengadilan ya. Bentuk-bentuk perjanjian arbitrase itu ada dua, yaitu klausul arbitrase dan arbitrase. Klausul arbitrase ialah termuat dalam kontrak utama yang mengatur bahwa jika terjadi sengketa maka arbitrase akan menjadi mekanisme penyelesaiannya, dan perjanjian arbitrase terpisah dibuat setelah sengketa terjadi dan kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Lanjut, yang ketiga, arbiter. Apa itu arbiter? Arbiter itu adalah pihak ketiga yang netral yang memimpin atau yang memutuskan sengketa dalam proses arbitrase, yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase untuk memutuskan atau menyelesaikan sengketa dari pihak yang bermasalah. Kewajiban arbiter yang pertama, menjalankan arbitrase sesuai dengan aturan, mengikuti prosedur yang sudah diterapkan oleh lembaga arbitrase. Yang kedua, bersikap adil dan objektif, mendengarkan argumen kedua pihak, memastikan setiap pihak mendapatkan kesempatan yang sama. Yang ketiga, mengeluarkan putusan yang final dan mengikat. Putusan harus jelas dan bersifat final tanpa opsi banding kecuali oleh pelanggaran prosedur atau hukum. Lanjut, penjelasan yang keempat, lembaga arbitrase. Lembaga arbitrase adalah sebuah organisasi atau badan yang menyediakan jasa atau aturan untuk menyelenggarakan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase di luar pengadilan. Contoh lembaga arbitrase di Indonesia seperti BANI. BANI adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang fokusnya sengketa bisnis dan komersial. Dan yang kedua, BANI adalah lembaga arbitrase utama di Indonesia yang sering menangani kasus terkait perdagangan, perbankan, dan konstruksi dan kontrak bisnis. Dan yang terakhir, para pihak sebagai subjek hukum, di mana dalam arbitrase para pihak yang menjadi subjek arbitrase adalah individu atau entitas yang terlibat dalam sengketa dan telah disepakati penyelesaian melalui mekanisme arbitrase. Subjek ini bisa berasal dari sektor arbitrase, sektor privat maupun publik, tergantung penyelesaian sengketa yang dihadapi. Mungkin hanya itu yang bisa saya pahami dan saya jelaskan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.